satu kata kalau Olimpiade sehingga kamu bisa juara supaya bisa mewakili jawab pertanyaan tadi, apa kira-kira? Banyak kata sih Pak, bukan satu kata. Silakan. Jadi selamat sore, terima kasih kesempatannya Pak Fadil dan teman-teman di sini. Ya kalau saya bicara Olimpiade ya, saya sendiri pertama kali ikut tuh 2008. Puji Tuhan langsung dapat perak, walaupun waktu itu kesempatannya bisa dapat medali emas. Nah di situ karena Olimpiade pertama mungkin wah senang ya dapat perak, tapi setelah itu saya naik nih targetnya, berikut 2012 saya pengen dapat medali emas. Nah waktu itu juga cukup diunggulkan dan performa kita bagus banget, saya mau di London itu. Tapi ternyata kenyataannya hasilnya berbeda. Kita terakhir perwakilan semifinal dan kalah. Di situ berasa langsung down banget dan ini gara-gara gue nih terakhir. Saya harapannya nih harusnya minimal perunggu, saya perunggu aja nggak bisa, padahal yang lain udah pada kalah tinggal saya. Nah di situ sempat memang mental down dan saya berpikir udahlah ini Olimpiade terakhir buat saya udah nggak mungkin ikut lagi. Sekarang aja 27 udah nggak bisa dapat medali, apalagi tambah 4 tahun lagi 31. Tapi ternyata di balik usaha itu dan kerja keras itu nggak ada yang mustahil. 4 tahun lagi berasa lama banget, tapi karena punya tujuan yang jelas, 1 tahun dilewatin, 2 tahun dilewatin, 3 tahunnya udah mau Olimpiade lagi. Tapi banyak kendala yang saya alami dari komunikasi dengan Owi, dari segi umur saya yang udah 31, walaupun kemauan ada, habis latihan pulang udah demam. Besok mau latihan lagi, habis latihan maksimal demam lagi gitu. Jadi itu udah agak jongkol lah kalau gitu Pak. Tapi ya karena usaha dan tekad yang kuat, nggak ada yang mustahil. Waktu itu yang ditargetin Hendra Aksan, ganda putra. Nah saya berasa adalah kalaupun memang nggak dapat, saya udah berusaha maksimal. Ternyata di lapangan membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat dan persiapannya maksimal, nggak ada yang nyangka saya mau bisa dapat medali emas. Di semifinal saya ketemu pemain Cina yang notabene 6-7 kali sebelum pertandingan sebelumnya saya kalah dan nggak pernah menang. Di Olimpik semifinal saya ketemu dia, saya menang. Jadi memang Olimpiade ini atmosfernya luar biasa. Bukan kita menjadikan alasan bahwa kayak contoh Rino Mentari kita excuse, tapi dia Olimpiade pertama dan siapa sih yang mau kalah? Saya juga ngobrol dengan Rino Mentari menjelang mepet masih 2 minggu itu masih nggak apa-apa, tapi menjelang 2-3 hari mau tanding Pak, saya tegang katanya gitu. Saya hanya bilang apa? Wajar, karena nggak mungkin saya bilang kamu jangan tegang, nggak mungkin. Saya aja udah 3 kali ikut Olimpiade, ketiga tetap tegang, apalagi dia baru 1 kali. Saya bingung mau jawab apa. Udah, pokoknya kamu tarik nafas, kamu udah ngasih yang terbaik, kamu komunikasi dengan partner yang bagus, nonton video lawan, ya sudah, kamu harus hadapin. Tegang ya pasti tegang, saya bilang. Nggak mungkin saya bilang nggak tegang, pasti dia bilang bohong, jemputan nggak mungkin lah kita nggak tegang. Jadi itu yang dialamin. Jadi Olimpiade ini memang spesial banget. Dan kenapa menjadi lebih berat? Karena ekspektasi kita 4 tahun sekali, belum tentu 4 tahun lagi bisa ikut. Kita di umur berapa, kesempatan belum tentu ada. Dan itu nggak saya bilang Mentari, itu nggak bisa dipungkiri. Kalau saya bilang kamu nggak usah ingat-ingat Olimpiade 4 tahun sekali, kamu ingat-ingat aja Olimpiade tiap tahun, kan nggak mungkin. Pasti itu akan bergejolak di pikirannya si atlet ini. Jadi ya harapannya, terima kasih Pak Fadil udah membentuk tim ad hoc ini. Kita juga sebagai sebagai senior merasakan banget kita untuk tim ad hoc ini waktunya benar-benar ada rapat lagi kita benar-benar evaluasi banget. Dan ya udah maksimal. Kita sebagai mentor juga ada Opik di sini, kita udah ya mungkin ada Grego ngeliat sendiri di Cemli juga 2 minggu kita di situ. Kalau bukan untuk merah putih Pak, Cemli itu nggak ada apa-apa. Kita di situ pada sama baru hari pertama nih, gitu kan. Tapi ya ini untuk merah putih kita udah berusaha maksimal. Tiap hari kita dampingi atlet-atlet itu, kita kasih kasih motivasi, kasih pembelajaran. Olimpik ini seperti ini loh, kamu harus mempersiapkan ini seperti ini. Ayo. Tapi ya kayak Opik bilang tadi, di lapangan kan atlet yang mengeksekusi. Kita tidak menyalahkan siapapun, tapi itu menjadi pembelajaran. Saya juga bilang sama Rino Vita, ya hasil kita nggak bisa pungkiri, memang udah ini yang terjadi. Kita nggak bisa saling menyalahkan. Kamu juga Olimpiade pertama, kamu juga nggak mau kalah. Di pertama kamu bagus, di pertengahan kamu punya kesempatan tapi nggak bisa.
ya pasti dia juga kecewa. Kita juga pun, aduh saya pertama dia ketemu Korea, ini kesempatan nih dia menang, ada kans, apalagi ketemu Prancis. Tapi kan mau unggulan, mau nggak unggulan di Olimpik itu kita nggak bisa ngomong dia ranking 1, ranking 2, ranking 3, pasti menang lah lawan ranking 5. Itu tidak terjadi di Olimpik. Jadi satu kata Pak untuk pembelajaran Olimpik, ya harus mempersiapkan lebih lama lagi, lebih panjang lagi, dan mungkin dari sekarang udah kelihatan nih Pak siapa yang akan kita plot untuk ke Olimpiade. Jadi mudah-mudahan itu menjadi masukan yang bagus Pak ke depannya di bawah kepemimpinan Pak Fadil. Harapannya kita, saya juga sebagai mantan atlet ngelihat badminton ini ya saya tradisi emas di Olimpiade ini nggak dapat, pastikan kita juga sedikit kecewa. Tapi ya nggak usah berlarut-larut, kita pandang ke depan, 4 tahun lagi masih ada kesempatan. Semoga kita raih medali emas sebanyak mungkin. Amin. Terima kasih, Ibu Ted. Satu kata